Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta yang romantis. Cerita kali ini yaitu yang berjudul Suamiku Dilamar Janda Kaya. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Suamiku Dilamar Janda Kaya. Bab 1. Pembuka. Bening tak percaya kalau suaminya dilamar oleh seorang janda kaya. Lamaran itu terjadi saat Sigit sedang mengalami masalah pelik di dalam pekerjaannya. Perusahaan melakukan pengurangan karyawan, dan Sigit adalah salah satu yang menjadi korban. Kehilangan pekerjaan membuat Sigit terpaksa memboyong istri dan anak-anak untuk menumpang hidup di rumah ibunya. Dengan janji akan segera mencari pekerjaan lagi, Sigit meminta Bening untuk sabar meski diperlakukan tak ubahnya seorang babu oleh ibu dan kakak-kakaknya. Bening terpaksa menjalani hidup penuh derita di rumah ibu mertua. Mereka memang diberi jatah satu kamar untuk ditempati berlima dengan anak-anak. Kamar kecil dan sempit yang posisinya di belakang, tepat di samping dapur. Sebuah dipan dari kayu tersedia di sana, muat untuk tidur dua putrinya. Sedangkan dia dan Sigit menggelar tikar tidur di lantai. Sementara bayi kecilnya tidur di dalam ayunan. Bening dengan ikhlas menerima. Ruang sempit berdinding anyaman tepas bambu itu dia bersihkan hingga layak huni. Sudah 3 bulan mereka menempati kamar itu. Anak-anak juga bisa menyesuaikan diri. Tak ada yang mengeluh. Mereka begitu paham akan kesulitan orang tuanya. Sejak Bening tinggal di sana, semua pekerjaan rumah dilimpahkan kepadanya. Mulai dari memasak, membersihkan rumah bahkan mencuci pakaian seisi rumah. Padahal penghuni rumah itu sangat banyak. Ibu mertua dan 2 kakak ipar juga tinggal di sana. Ambar bersama suami dengan 2 anak dan Sekar bersama suami dengan 1 anak. Pernah Sigit protes karena tak tega melihat istrinya dibabukan. Tetapi sang ibu langsung mementahkan. Pekerjaan Bening yang dibabukan belum setimpal dengan biaya hidup mereka yang menumpang. Semua keperluan rumah dan biaya makan sehari-hari ditanggung oleh suami Ambar dan Sekar. Jadi wajar kalau Bening kebagian tanggung jawab mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sigit terpaksa mengalah. Ibu mertua dan kedua iparnya sejak awal memang tidak menyukai Bening. Mereka beranggapan Bening tak sepadan dengan Sigit. Bening hanyalah seorang perempuan miskin, tak berpendidikan dan berasal dari desa terpencil. Saat berusia 16 tahun, dengan berbekal ijazah SMP dia merantau ke kota. Seorang tetangga mengajaknya bekerja di sebuah restoran Padang. Di sanalah dia bertemu dengan Sigit, seorang karyawan perusahaan ternama yang kantornya tak jauh dari restoran itu. Sigit yang setiap hari makan siang di restoran itu jatuh cinta pada Bening pada pandangan pertama. Kecantikan alami dan sikap lemah lembut Bening mampu membuat pria itu tak sabar hendak memiliki. Bening yang polos menolak untuk berpacaran. Dia meminta untuk dilamar langsung kepada keluarganya, jika memang Sigit serius menyukainya. Sigit pun memenuhinya. Pernikahan itu ditentang keras oleh seluruh keluarga Sigit. Bening yang miskin, perempuan kampung, tak berpendidikan, mereka jadikan sebagai alasan. Namun Sigit tak menghiraukan. Pernikahan tetap dilangsungkan. Kini, ibu mertua dan kedua kakak ipar seolah ingin balas dendam. Sigit akan mereka nikahkan untuk kedua kalinya. Kali ini tentu saja dengan wanita yang mereka restui. Seorang janda kaya yang sanggup memberi hantaran sebuah sepeda motor keluaran toko, serta barang-barang sembako sebanyak 1 mobil pickup. Akankah Sigit menerima lamaran Yosa? Apakah Bening akan menerima keputusan keluarga suaminya? Apakah Sigit akan menjadakan istrinya demi seorang janda? Bagaimana perjuangan Bening untuk bangkit demi anak-anak dan harga dirinya yang telah terkoyak? Bersambung.